Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur karena Tuhan lagi merahmati hari yang baru, hari yang penuh dengan kasih setiamu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam renungan ini diceritakan tentang cara Tuhan memulihkan dan mengutus Yesaya dengan luar biasa. Dalam penglihatannya, Yesaya melihat Tuhan, ayat 1, dan para serafim yang berseru tentang kekudusannya, ayat 3. Penglihatan itu menggetarkan hati Yesaya. Dengan penuh ketakutan ia berseru, celakalah aku, ayat 4. Sebab Yesaya menyadari bahwa dirinya berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Tuhan sendiri yang berkenan melayakkan hambanya itu, ayat 7. Yesaya pun diutus menjadi nabi di tengah bangsa yang keras hati, ayat 8. Wah, luar biasa bukan? Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa pelajaran berharga untuk kita renungkan dan perhatikan. Yang pertama, kapan Yesaya melihat Tuhan? Apa saja yang dilihat Yesaya dari dia melihat Tuhan? Dan apa akibat dan sikap Yesaya setelah ia melihat Tuhan? Yang pertama, kapan Yesaya melihat Tuhan? Ayat 1a berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan. Jadi saudara, Yesaya baru melihat Tuhan dalam arti mengalami dan mengenal Tuhan dengan benar dalam tahun matinya Raja Uzia. Mengapa? Ada dua tafsiran dan informasi. Yang pertama, karena Raja Uzia adalah raja yang luar biasa yang memerintah sangat lama, lebih dari 50 tahun. Di bawah pemerintahannya lah kerajaan Yehuda menjadi sangat maju dalam banyak hal, baik secara administrasi maupun militer. 2 Tawarik 26, 1-15. Tetapi tafsiran dan informasi kedua, karena secara silsilah, kata orang Batak Marta Rombo ya, Raja Uzia dengan Yesaya masih ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Nah, mungkin nepotisme begitu ya. Nah, dengan dua alasan ini kemungkinan Nabi Yesaya belum menjadi seorang nabi yang benar-benar nabi sejati, karena Yesaya merasa dia memiliki bekengan, dia memiliki koneksi yang bisa diandalkan. Yang justru dengan hal itu dia tidak bisa benar-benar hidup efektif sebagai nabi. Dan dia tidak bisa efektif dipakai Tuhan sepenuhnya sebagai nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya terkadang dalam kehidupan kita pun terjadi demikian. Selama masih ada raja-raja kecil dalam hati kita, dalam hidup kita yang menggantikan posisi Tuhan. Seperti pacar, suami, istri, anak, uang, harta, jabatan, koneksi, bekengan, dan lain-lain sebagainya. Maka kita tidak akan pernah efektif hidup dalam Tuhan dan dipakai Tuhan. Tetapi setelah semua itu diambil dari kehidupan kita, barulah kita sadar dan efektif hidup dalam Tuhan dan dipakai Tuhan. Ya, seharusnya tidak demikian. Jangan tunggu itu terjadi baru kita efektif dengan Tuhan. Seharusnya tidak. Nah, yang kedua, apa saja yang dilihat Yesaya dari dia melihat Tuhan? Yang pertama, Yesaya melihat Tuhan bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan bertahta dan mulia adanya. Ayat 1b berkata, Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 3 berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itu yang dilihat oleh Yesaya, betapa kudus dan mulianya Tuhan. Yang kedua, Yesaya melihat dirinya berdosa. Dikatakan najis bibir. Ayat 5a berkatalah Yesaya, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan yang ketiga, apa yang dilihat oleh Yesaya ketika dia melihat Tuhan, Yesaya justru disadarkan dan melihat dirinya najis adalah orang berdosa. Tetapi dengan kesadaran itu pula Yesaya justru sadar ternyata selama ini dia itu bergaul, dia itu tinggal hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ayat 5 bagian B. Sesungguhnya aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, Bapak Ibu, peristiwa Yesaya inilah yang disebutkan dengan sebutan Yesaya mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah, mendapatkan iluminasi, mendapatkan penerangan dari Roh Kudus. Maka di saat itu pula Yesaya dipulihkan Tuhan. Ayat 7 berkata,
Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan dia. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Puji Tuhan. Dan sebagai akibat, Yesaya setelah ia melihat Tuhan, sikap dan responnya adalah dia siap dan antusias memenuhi panggilan Tuhan. Dia siap diutus melayani Tuhan. Bahwa tidak ada keraguan-raguan, tidak ada keengganan dalam hidup Yesaya melayani Tuhan. Ayat 8 berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku," kata Yesaya, "ini aku, utuslah aku." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini ada berkat yang kita bisa melihat. Yang pertama, bahwa terkadang masalah, pencobaan, kesusahan, dan kedukaan merupakan cara Tuhan untuk kita dapat melihat Tuhan, bahkan bisa kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kita bisa mengalaminya dan mengenalnya. Yang kedua, bahwa dengan melihat Tuhan, mengalami dan mengenalnya akan membuat seseorang semakin merasa dirinya tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Dia semakin menjadi orang yang semakin rendah hati, semakin bersyukur, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, indikator atau tanda ukuran dari seseorang yang telah melihat Tuhan adalah giat melayani Tuhan. Dia sungguh mau, sedia, antusias pergi memenuhi panggilan Tuhan. Dia berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Lukas 10:23-24 berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya." Betapa luar biasa, bukan? Maka kalau saudara mau melihat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan berjalan di dalam pimpinannya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu di hati kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.